Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu birrahim wa wa'ada ar-ruhama'a bin na'imil muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hakimul alim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man tabi'a manhajahul qawim, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-ismu tsalis min asma'il husna ar-rahim. Yang ketiga dari asma'ul husna yaitu ar-rahim. Ar-rahim biasa kita artikan dengan yang maha penyayang. Yang maha penyayang itu adalah satu makna yang sangat ringkas dan sangat umum, yaitu yang maha penyayang. Huwallazi birahmatihi an'ama bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Ar-Rahim itu adalah yang dengan rahmatnya dia mengasihkan nikmat yang kecil-kecil, ay furu'iha, cabang-cabang nikmat. Nah, kalau Ar-Rahman itu artinya yang mengasihkan kepada kita nikmat yang besar-besar, nikmat yang pokok-pokok. Nah, kalau Ar-Rahim yang mengasihkan kepada kita nikmat yang kecil, maksudnya cabang-cabang nikmat itu, Ar-Rahim. Contohnya kal jamal, seperti keelokan, ketampanan, kecantikan, keindahan. Nah, itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahman yang memberikan kepada kita nikmat wujud, nikmat ada. Dulunya kita tidak ada, sekarang ada. Nah, yang memberikan nikmat itu adalah disebut Ar-Rahman. Dan itu tidak dimungkinkan seorang hamba bisa yang demikian. Nah, Ar-Rahim ini cabangnya, sesuatu yang telah diadakannya itu diperindahnya. Nah, diperindahnya, dibagusi. Nah, ini bagian daripada namanya Ar-Rahim. Sebagaimana Allah berfirman, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Ar-Rahman yang membentuk kamu, membentuk sedemikian rupa.
Itu Ar-Rahman. Fa-ahsana suwarakum, maka dia baguskan bentuk kamu itu. Nah, itu Ar-Rahim. Itu Ar-Rahim. Kalau kita contohkan sebuah bangunan, gedung, rumah, bata yang disusun sehingga berbentuk satu bangunan, itu Ar-Rahman. Kemudian bata tadi diperindah, dipelistar. Nah, kalau abdi apa lagi dicat sehingga indah, itu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim. Wa ziyadatil iman, seperti tambahan iman. Ar-Rahman mengasihkan iman kepada kita. Dan itu tidak bisa seorang jua pun mengasihkan iman. Karena iman itu milik Allah. Dikasihkan kepada kita, itu Ar-Rahman. Nah, iman yang dikasihkan ini lalu ditambah. Nah, ditambah sehingga iman makin tambah, itu Ar-Rahim, menambah imannya itu. Yang menambahkan keimanan dalam diri kita ini adalah Ar-Rahim. Wa wufuril aqli, kesempurnaan akal. Ar-Rahman yang memberikan kita, mengasihkan akal kepada kita. Dan itu tidak bisa seorang hamba melakukan demikian. Akal. Nah, akal ini bertingkat-tingkat. Ada yang akalnya sekian, ada yang akalnya naik lagi, ada yang akalnya sempurna. Nah, itu bagian Ar-Rahim yang menyempurnakan akal itu. Wahiddati sam'i wal basar, dan seperti tajamnya pendengaran, penglihatan. Ar-Rahman yang mengasihkan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Pendengaran, penglihatan itu ada yang tajam. Penglihatan ada yang sempurna. Pendengaran demikian. Nah, itu bagian Ar-Rahim. Nah, memperindah, mempertajam, menyempurnakan. Wal ma'il adbi, seperti air tawar. Ar-Rahman yang mengasihkan kepada kita air. Dijadikan air itu tawar sehingga nyaman diminum, bagian Ar-Rahim. Itu Ar-Rahim. Wa ghairiha, dan selainnya, mimma yatasawwaru suduru jinsiha minal ibad, daripada sesuatu yang terupa, terbit sejenisnya itu daripada hamba-hambanya. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahim huwa alladhi rakhasa tanawulal muharramat indal ittirar. Ar-Rahim itu yang membolehkan kepada kita memakan, meminum yang diharamkan pada waktu keadaan darurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna ma harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman itturra ghaira baghi wal 'ad fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Hanya saja dia haramkan atas kalian itu bangkai, darah babi yang disembelih selain karena Allah, itu diharamkan kita makan. Tapi barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, asalkan dia tidak mencari kesenangan dan tidak melampau batas, tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahim, Rahim, Maha Penyayang.
Perkara-perkara yang dulunya haram, tapi karena keadaan tertentu dibolehkan. Nah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim. Contoh lagi misalnya air kencing kamih kita. Itu kada boleh diminum. Karena najis. Najis. Kada boleh minum air kencing. Nah, tapi di waktu kita makan, di tengah makan sangkal. Cari ke sana kamari kada ada banyu. Bakami, mun pas anak bakami kami akan aja. Nah, boleh minum banyu kami itu untuk meluruskan sangkal ini. Nah, itu yang membolehkan itu siapa? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi perkara-perkara yang dulunya haram, tapi dalam keadaan tertentu dia menjadi boleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahim huwa alladhi baddala as-sayyi'at bil hasanat liman taba wa amana wa amila salihah. Ar-Rahim inilah yang menggantikan kejahatan dengan kebaikan bagi orang yang tobat, beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahima. Orang-orang yang melakukan dosa, ghibah misalnya, ghibah menggunjing orang, itu dosa. Lalu tobat. Nah, tobat kepada Allah, benar-benar tobat. Ghibah yang tadi asalnya dosa menjadi pahala. Karena tobat, karena kita baik sesudah tobat, ghibah yang sebelum itu merupakan dosa dihapus, diganti dengan pahala. Untuk Al-Quranul Karim menjelaskan demikian. Itulah Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafur Rahim. Nah, itu rahimnya. Orang melakukan zina, dosa besar. Zina. Habis itu dia tobat kepada Allah. Tobat, bujur-bujur tobatnya. Tobatan nasuha. Dosa zina itu dihapus oleh Allah dan diganti dengan pahala, dengan kebaikan. Nah, itu Ar-Rahim tadi. Banyak lagi contoh-contohnya bagaimana Ar-Rahim itu merupakan salah satu di antara Asmaul Husna ini. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahim yusta'malu li ghairillahi ta'ala. Ar-Rahim itu dipakaikan kepada selain Allah. Ini perbedaan dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman tidak boleh seorang makhluk pun diberi nama Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ini boleh. Seseorang diberi nama Ar-Rahim. Yuqalu lilladzi kasurat washtaddat rahmatuhu rahim, dikatakan bagi orang yang banyak dan sangat kasih sayangnya dikatakan dia rahim. Kalau ada manusia yang sangat penyayang, manusia yang banyak kasih sayangnya, maka orang itu bisa disebut rahim. Boleh kita mengarani anak namanya Ar-Rahim. Boleh, asal jangan Ar-Rahman. Faqad sammallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam rahima. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada nabi kita Rahim. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim.
Nabi kita itu diberi nama oleh Allah Rahim. Li syiddati rahmatihi ala khalqih, karena bersangatan sayangnya Nabi itu kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang penyayang kepada makhluk Allah ini itu bisa diberi nama Ar-Rahim, sebagaimana Allah memberikan nama itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat disebutkan beliau itu disakiti oleh kaumnya, dianiaya, diulu-ulu, hendak dibunuh, diusir, sampai malaikat ini menawarkan kepada Nabi kita untuk mengangkat sebuah gunung, diturunkan kepada mereka gunung sehingga mereka mati. Nah, malaikat menawarkan diri karena Nabi disambati macam-macam, bahkan Nabi hendak dibunuh, Nabi disakiti. Apa Nabi katakan? Apa Nabi jawab malaikat yang menawarkan demikian tadi? Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku itu, mereka tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan betapa rahmatnya, kasih sayangnya Nabi kepada kaumnya, padahal kaumnya ini luar biasa menganiaya beliau. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan petunjuk mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam. Ujar Sidin, aku tadi rencana hendak memanjangkan sembahyangku ini. Begitu aku dengar ada tangisan kanak-kanak, aku percepat sembahyang. Kenapa? Karena aku takut, aku khawatir mengganggu ibunya. Kan mamanya sembahyangnya berjamaah lawan Nabi, anaknya ngiung-ngiung menangis. Si imam surah Yasin ayatnya habis tangis anak payat. Padahal Nabi berencana memanjangkan sembahyang, tapi karena mendengar suara tangis itu, Pak Ukhaffifu, aku ringankan, aku percepat. Nah, ini bagian daripada rahmat kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau disebut oleh Allah Rahim. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah thalathah, zu sultanin muqsitun muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, wa afifun muta'affifun zu iyalin, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga itu 3 kelompok. Pertama, orang yang punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Bersikap adil dan suka berbuat kebaikan. Ini orang ini punya kekuasaan. Baik kekuasaan yang besar seperti presiden misalnya, atau kekuasaan yang di bawahnya. Punya kekuasaan, tapi dia adil dalam melaksanakan apa-apa kewajiban tugas-tugasnya, adil dan suka berbuat kebaikan, muwaffaq. Yang kedua, ujar Nabi, penghuni surga itu warajulun rahim, orang yang rahim, penyayang, orang yang penyayang. Jadi rahim ini dipakaikan untuk orang yang penyayang. Jadi boleh selain Allah disebut rahim. Dan seseorang yang penyayang, yang lembut hatinya bagi keluarga dan muslim lainnya. Ini satu dalil bahwa rahim boleh dipakaikan kepada selain Allah. Yang ketiga, orang yang menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah,
yang tidak mau minta-minta kepada orang lain, sedangkan dia punya tanggungan yang banyak. Ini dipuji oleh Allah. Yang diungkusi banyak, anak banyak diungkusi, tapi kadang mau minta-minta. Dan dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk penghuni surga. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu tadi Ar-Rahim. Al-mu'min bismillahirrahim alla yad'a faqatan limuhtajin illa yasudduha biqadri taqatih wa la yatruku faqiran bi jiwarih wa baladih illa wa yaqumu bi ta'ahudihi wa dab'i faqrih imma bimalih aw jahih aw as-sa'yi fi haqqi bisyafa'ati la ghairi fa in ajaza an jami'i dzalik fayu'inuhu bid-du'a wa idharil huzni bisababi hajati rikkatan alaihi wa atfa hatta ka'annahu musahimun lahu bi dhurrihi wa hajati. Nah, kita beriman bahwa Allah punya nama Ar-Rahim yang artinya sedemikian rupa tadi. Nah, kalau kita beriman kepada Allah yang bernama Ar-Rahim, keimanan kita itu akan membuahkan suatu akhlak. Suatu akhlak. Apa akhlak orang yang beriman kepada Ar-Rahim? Bahwa dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan kesusahan orang yang berhajat, melainkan dia tutupi kesusahan itu dengan kadar kemampuannya. Orang yang beriman kepada Ar-Rahim ini, kadang kau melihat orang susah, kalau hendak membantunya, baik kula, baik kada, baik jiran, baik patuh, baik kada, ada orang kesusahan, kalau hendak membantunya. Nah, ini orang beriman kepada Ar-Rahim. Dan dia tidak membiarkan ada orang fakir di kampungnya, melainkan dia mengurusnya dan menolak fakirnya itu. Ini kadang mau ada orang fakir di kampungnya itu ada, melainkan dia berusaha untuk menghilangkan kefakiran orang itu, baik dengan hartanya atau dengan pangkatnya. Nah, diulahnya kebijakan-kebijakannya berpangkat, diulahnya kebijakan-kebijakan untuk menghilangkan kefakiran seseorang itu. Atau dia berjalan memberikan syafaat kepada orang lain. Ini bisi harta kada, bisi pangkat kada, ada kawannya susah, ini berjalan ke lain, tolong bang nah kawanku tuh nya kesusahan. Nah, ke orang lain. Jikalau dia tidak mampu demikian itu, maka dia menolongnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan, mudah-mudahan kawanku, jiranku yang fakir itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perilaku orang yang beriman kepada Ar-Rahim itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumullah ta'ala, rawahu Tirmidzi. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahim, itulah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penyayang ini, dia disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innahu man la yarham la yurham, muttafaq alaih. Orang yang tidak penyayang, dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan praktik riba, rentenir, nang membunga akan duit,
Ini jelas orang kada penyayang. Jelas kada orang penyayang. Orang dalam kesusahan, orang dalam kada berduit, hendak berhutang. Berapa berhutang? 1 juta. Hakun mau hutangi, makin utang 2 juta bayarnya. Nambah sakit orang. Menambah sakit orang. Orang yang melakukan riba, orang yang membungakan duit itu bukan rahim, bukan penyayang. Dan orang seperti ini kada disayang oleh Allah. Kada disayang oleh Allah. Sangat banyak Allah dalam Al-Quran beberapa ayat dan sabda Nabi yang mencela, mengancam orang yang rentenir itu. Kenapa? Karena dia kada penyayang. Kada penyayang. Orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang penyayang itu disayang oleh Allah. Maka bila Allah tuh sayang, nah, bila Allah sayang lawan seseorang, kalau orang ini kafir bisa diberi Allah hidayah untuk Islam. Kalau orang ini fasik bisa Allah beri taufik untuk tobat kepada Allah. Kalau Allah sayang. Nah, kalau Allah itu kada sayang, orang yang baik pun bisa menjadi orang jahat. Orang yang ahli ibadah pun karena dia kada sayang bisa dijadikan Allah orang yang ahli maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama qalbun yatifu biraqiyatin wa qad kada yaqtuluhu al-'atas, izra'athu bagiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghufira laha bihi." Muttafaq alaih. Rasulullah menyatakan ada anjing berputar-putar di sebuah sumur, dan anjing ini hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba dilihat oleh seorang pelacur dari Bani Israel. Nah, si pelacurnya melihat anjing ini kehausan dan sudah hampir mati. Pelacur ini melepaskan sepatunya. Dia ambil air dalam sumur. Dia beri minum anjing tadi karena dia sayang. Ada sifat sayangnya, kasihannya. Faghufira laha bihi, diampuni Allah si pelacur ini karena perbuatannya yang demikian itu. Diampuni Allah. Nah, karena apa? Karena kasih sayangnya kepada satu makhluk Allah yang bernama anjing tadi. Nah, jadi Allah beri dia hidayah, Allah beri dia tobat sehingga diampuni Allah dosa-dosanya. Ini satu bukti bahwa orang yang penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha wa lam tut'imha wa lam tad'ha ta'kulu min khasasil ard. Rawahul Bukhari. Ada seorang perempuan muslimah. Ujar pensarah hadis, perempuan ini muslimah, perempuan muslim. Dia masuk neraka. Hanya karena seekor kucing yang dia ikat, yang dia pasung, tidak diberi makan. Dan tidak pula dia melepaskannya memakan rumput-rumput bumi. Nah, ini seorang muslimah. Kucing ini rupanya nakal kan di rumah itu, kalau ditahu juga wallahu alam. Sarik si bini-bini ini, dikurungnya, diikatnya, diberi makaninya kada, dilepasnya kada. Mati kucingnya.
Nah, si perempuan ini dakhal nar, masuk neraka. Kenapa? Karena ada rasa sayang. Ini kucing, ini makhluk Allah kelaparan, kada diberi makan, dipasung. Kada penyayang. Nah, orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak disayang oleh Allah akan masuk neraka, sudah pasti. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah, yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah disebutkan Nabi Yakub, abahnya Nabi Yusuf, Yakub, abahnya Nabi Yusuf, diberi Allah musibah kehilangan anak yang dicintainya. Nabi Yusuf kehilangan, berapa tahun kehilangan, kada tahu beritanya. Kenapa? Sebab Allah beri musibah itu. Di dalam kitab itu disebutkan karena Nabi Yakub ini suatu hari menyembelih anak sapi di hadapan mamanya. Sapi ini beranak nih, ada anaknya. Anaknya tuh disembelih, mamanya pilih-pilih melihat anaknya disembelih itu, kada kasihan. Nah, Nabi Yakub diberi Allah cobaan, diberi Allah ujian bahwa anaknya Yusuf dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sifat kasih sayang ini wajib ada dalam diri kita terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mewujudkan kasih sayang itu perlu pelajaran. Karena antara A dengan B sama-sama kita sayang, tapi mungkin beda cara mengasihi sayangnya. Dengan orang kafir kita sayang, tapi bagaimana sayangnya kita kepada orang kafir itu? Kita ajak mereka masuk Islam, kita doakan mereka supaya dapat hidayah kepada Allah. Itu cara kita mewujudkan sayang kita kepada orang-orang kafir itu. Segala makhluk Allah itu wajib kita kasih sayang kepada mereka dengan cara yang sesuai, dengan cara yang diajarkan oleh agama kita. Seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sayangnya kepada orang kafir itu sehingga mendoakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri petunjuk mereka karena mereka tidak tahu. Nah, sayangnya kepada orang Islam lain lagi dengan sayangnya kepada orang kafir. Tapi sayang juga, sayangnya kepada binatang lain lagi dengan sayangnya dengan manusia. Sayangnya kepada pohon lain lagi sayangnya dengan binatang. Nah, semua dikasih sayang, disayangi dengan cara yang berbeda-beda sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang hendak lakas dapat buahnya keimanan kepada Ar-Rahim ini, hendaknya dia mengamalkan dengan menyebut Ya Rahim 100 kali sehari. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. 100 kali setiap hari kita akan diberikan Allah sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya insyaallah Al-Malik. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتخرجنا من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها صدقات من الخيرات في الحياة وبعد الممات.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن صلاحي ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستجاك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرا في الدين وبركة أمور وشة برزق وتوبة قبل الموت سادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمان من الأجر ونصيب من الجنة ارزقنا زكاة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتوسلنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك.